Wah, pasti ada yang nggak beres nih kalau lihat tingkah laku bocah ini, Cekiders. Si bocah terlihat bolak-balik melihat ke arah motor. Dan ternyata si bocah ini berniat mencuri helm, Cekiders. Waduh, masih bocah udah nekat jadi maling. Udah gede bakal jadi apa, boy? Si abang mepet-mepet mau ngapain sih? Kalau dibilang mau parkir, kayaknya nggak juga nih, Cekiders. Nah, kan baru kelihatan nih aksinya. Ternyata si abang ini mengincar helm kece dari motor orang lain tuh. Ini si abang, beli motor sanggup, tapi beli helm kudu nyolong dulu. Miris amat ente, bang. Di wilayah Palembang lagi viral nih sama aksi pencurian bohlam, Cekiders. Pelaku terlihat nekat mengambil bohlam dengan alat khusus. Bahkan aksi pelaku juga terekam di tempat lain tuh. Modusnya sama saja. Dengan menggunakan alat khusus, pelaku mencopot paksa bohlam lampu dari rumah atau toko, Cekiders. Waduh bang, ente nggak ada kerjaan lain apa ya? Timbang bohlam aja masih juga diembat. Aduh. Hampir 30 detik seorang pria mengenakan topi duduk seolah-olah sedang menunggu pesanan di dalam warung makan ayam siap saji di Jalan Haji Kolil, kawasan Palmerah, Jakarta Barat. Saat karyawan lengah karena sedang memasak, pelaku lalu berdiri dan dengan cepat mengambil tap ponsel yang sedang dicas di meja kasir. Pelaku kemudian langsung berjalan keluar warung dan kabur dengan mengendarai sepeda motornya. Untuk kronologinya, modusnya kayak saya lagi ngambil pesanan untuk customer. Si customer ada kesempatan buat mengambil barang. Nah, kemudian udah 30 detik. Baru 30 detik si customer langsung hilang aja. Kasus pencurian ini telah dilaporkan korban ke Polsek Palmerah dengan menyertakan barang bukti rekaman CCTV. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Dengan mengenakan sarung, kedua pelaku terlihat berada di pos kamling di Kampung Satoan, Kelurahan Pejagan, Kabupaten Bangkalan. Mereka berdua seperti warga yang sedang siskamling, tetapi sejatinya sedang mengamati situasi. Setelah kondisi sepi, salah satu pelaku mengambil 2 lempengan besi penutup saluran air yang sebelumnya telah ditutupi dengan karung putih. Keduanya lalu kabur dengan sepeda motor dengan membawa hasil curiannya. Kalau kejadiannya ya jam 3 nih, kalau jam 2-nya itu masih di anak-anak di gardu masih ada. Cuma setelah itu jam 2 pulang, tahu-taunya paginya udah habis. Menurut warga, pencurian sudah sering terjadi, namun baru kali ini pelaku berhasil terekam kamera CCTV. Diduga para pelaku merupakan pelaku yang sama yang kerap mencuri karena sepertinya sudah mengetahui kondisi lingkungan sekitar. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syarawi, iNews melaporkan. Halo selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Buletin iNews Pagi bersama saya Priska Papilaya. Sejumlah informasi sudah tim redaksi kami siapkan untuk Anda saksikan selama 1 jam ke depan. Inilah informasi selengkapnya dalam Buletin iNews Pagi. Pemirsa, sebuah video seorang remaja bongkar kotak infak musola di tempat permainan biliar Tanjung Balai, Sumatera Utara viral di media sosial. Sementara itu, seorang pelaku ganjal ATM di Bekasi Utara dikunci warga di ruang ATM. Ini infak kita ini
Inilah video viral seorang remaja yang membongkar dan menghitung uang hasil sumbangan kotak infak di tempat permainan biliar di Jalan Suprapto, Tanjung Balai, Sumatera Utara. Ada beberapa kotak infak yang dibongkar di tengah para remaja lainnya asik bermain biliar. Melihat kejadian itu, pemuka agama mengecam aksi remaja yang membawa kotak infak berkeliling kota untuk kebutuhan pribadi. Mereka meminta polisi untuk menyelidiki kebenaran modus sumbangan infak tersebut. Video seorang pria yang mengenakan jaket, topi, dan masker yang panik karena dikunciin warga di dalam ruangan mesin ATM di kawasan Teluk Pucung, Bekasi Utara jadi viral. Pria tersebut dikunci lantaran ketahuan melakukan praktek ganjal ATM dari rekaman CCTV. Evakuasi pelaku oleh polisi berlangsung dramatis lantaran banyaknya warga yang berupaya memukulinya. Aksi yang dilakukan pria tersebut ternyata bukan pertama kalinya diketahui pelaku mengganjal ATM dengan menggunakan obeng dan lem. Seorang remaja yang diduga merupakan anak lurah di Lampung Timur ditangkap warga lantaran kedapatan membawa kabur motor curiannya. Warga yang kesal berniat menghakimin pelaku. Beruntung polisi cepat mendatangi lokasi dan mengevakuasi pelaku dari kepungan massa. Dari tangan pelaku, polisi menemukan 1 set kunci letter T dan 1 unit motor hasil curian. Pelaku mengaku sudah 4 kali melakukan pencurian dengan seorang temannya yang berhasil melarikan diri. Tim Liputan iNews melaporkan. Proses evakuasi 2 kru pesawat kargo Smart Air yang jatuh di area Biwang, Nunukan, Kalimantan Utara telah berhasil dilakukan oleh tim SAR. Teknisi pesawat ditemukan dalam kondisi tewas, sedangkan pilot pesawat dalam kondisi luka-luka. Dua kru pesawat kargo SNE PC-6 Pilatus Smart Air dievakuasi dengan menggunakan helikopter TNI Angkatan Udara ke Lanut Anang Busra, Tarakan pada Minggu sore. Pilot bernama Muhammad Yusuf dievakuasi dalam kondisi mengalami luka, sementara teknisi bernama Denny telah meninggal dunia. Keluarga korban dan pihak maskapai turut datang menjemput kedua korban di Lanut Anang Busra. Selanjutnya kedua korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Yusuf SK. 2 orang kru dari Papa Kilo Sierra November Echo milik Smart Air, walaupun dalam kondisi yang satu kami nyatakan meninggal. Sebelumnya pesawat SNE PC-6 Pilatus Smart Air yang mengangkut bahan kebutuhan pokok hilang kontak pada Jumat pagi dalam penerbangan dari Tarakan menuju Binuang. Tim SAR menemukan puing pesawat di area hutan kawasan Binuang, Nunukan pada hari Sabtu. Sejauh ini belum diketahui penyebab pasti pesawat jatuh. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Usman Codang, iNews melaporkan. Pemirsa, kisah pilu dialami seorang anak perempuan berumur 14 tahun yang selama bertahun-tahun dikurung oleh ibu kandungnya di kamar kos di Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Kasus ini terkuak setelah anak tersebut keluar kamar kos dan meminta tolong kepada warga. Video amatir merekam saat warga Gang Seroja, Kelurahan Mendawai, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat, menolong seorang anak yang dikurung ibunya di kamar kos. Kondisi anak berusia 14 tahun ini sangat memprihatinkan. Tubuhnya kurus lantaran kurang gizi. Warga tidak menyangka di dalam kamar kos ada seorang anak. Selama bertahun-tahun, warga hanya tahu kamar kos dihuni seorang ibu yang setiap hari bekerja sejak pagi hingga malam dan pintu kamar kos selalu dikunci. Saat kejadian, si ibu lupa mengunci kamar kos sehingga anaknya keluar dan meminta tolong warga. Di lokasi itu ternyata orang tuanya pun dalam kondisi yang suaminya sudah meninggal. Mereka hanya hidup 3 perempuan dan ibunya itu bekerja dari pagi sampai dengan tengah malam. Sementara anak itu dikurung di barakan tersebut dan sudah sekian lama baru masyarakat sekitar tahu ketika anak itu keluar dari rumah. Saat ini anak tersebut dalam penanganan tim spesialis anak dan ahli gizi RSSI Pangkalan Bun dengan biaya perawatan ditanggung pemerintah daerah. Dari Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, Sigit Zakwan Pamungkas, iNews melaporkan.
Ribuan warga Indonesia di Kuala Lumpur, Malaysia kemarin mengikuti pemungutan suara ulang. Coblos ulang dilakukan setelah 7 petugas pemungutan suara luar negeri diduga melakukan penggelembungan daftar pemilih tetap. Warga negara Indonesia yang tinggal di Kuala Lumpur kembali memilih pada hari Minggu setelah adanya tuduhan penipuan DPT. Sebanyak 42.000 lebih pemilih terdaftar melakukan pemungutan suara ulang di 22 TPS. Sedangkan 19.000 pemilih sisanya melakukan pemungutan suara ulang melalui kotak suara keliling di beberapa negara bagian Malaysia. Kuala Lumpur menjadi kota dengan jumlah pemilih terbanyak pada pemilu presiden dan pemilu legislatif tahun 2024 dengan pekerja migran merupakan mayoritas pemilih terdaftar. There's a bit of mess and chaos actually with our election and maybe a lot of dirty voting and some stuff. So I'm not really sure what's happening, but I hope that this election can end in peace and there's no dirty voting and all those stuff, and I hope that we will have a better president for Indonesia. Yeah. Sebelumnya pemungutan suara di Malaysia telah digelar pada 11 Februari lalu. Namun Bawaslu menemukan indikasi pelanggaran dan memerintahkan KPU menyelenggarakan pemungutan suara ulang. Atas temuan tersebut, 7 panitia pemilu Kuala Lumpur telah ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan penambahan dan pemalsuan DPT. Jelang bulan suci Ramadan, lokasi tempat pemakaman umum Semper di kawasan Cilincing, Jakarta Utara masih terus dipadati oleh para peziarah. Namun banyaknya makam yang terendam banjir membuat para peziarah harus berjuang menuju makam sanak keluarganya. Gambar drone memperlihatkan ratusan makam di tempat pemakaman umum Semper di kawasan Cilincing, Jakarta Utara yang tergenang banjir pada Minggu siang. Tingginya permukaan air membuat ratusan makam di 30 blok unit Islam terendam banjir. Para peziarah yang ingin menuju makam sanak keluarganya harus berhati-hati memilih jalan agar tidak terjeblos di dalam kubangan air. Kalau kayaknya karena musim hujan kali ya. Kalau nggak musim hujan sih nggak tergenang gini, Mas. Berarti baru tahun ini apa bagaimana nih? Enggak, setiap tahun kalau setiap ini pasti banjir. Pasti banjir. Kayak kesulitan. Karena kan pas musim hujan kan. Kesulitan nggak sih Bu untuk masuk ke dalam? Iya, agak susah sih. Karena kan harus pakai sandal. Banjir juga, nyarinya juga kan. Para peziarah berharap agar pemerintah dan petugas makam dengan cepat menangani kawasan tersebut dengan meninggikan tanah. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Pemerintah menetapkan 1 Ramadan 1445 Hijriah bertepatan dengan hari Selasa 12 Maret 2024. Jangan kemana-mana pemirsa, Buletin iNews Pagi kembali sesaat lagi. Pemirsa, pemerintah menetapkan 1 Ramadan 1445 Hijriah bertepatan dengan hari Selasa 12 Maret 2024. Penetapan awal puasa Ramadan tersebut setelah hilal sulit diamati di Indonesia pada Minggu sore. Penetapan 1 Ramadan 1445 Hijriah disampaikan Menteri Agama Yakut Khalil Qobas setelah berlangsung sidang isbat di Kementerian Agama. Sidang isbat melibatkan tim hisab dan ruqyat Kementerian Agama serta dihadiri para duta besar negara sahabat dan perwakilan ormas Islam. Berdasarkan kesepakatan antara pemerintah Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam, kriteria ketinggian hilal 3 derajat. Dengan kriteria tersebut, tim Hisan dan Ruqyat melaporkan hilal di Indonesia pada hari Minggu kemarin sangat sulit diamati, sehingga ditetapkan 1 Ramadan pada hari Selasa 12 Maret 2024 sebagai awal puasa. Menetapkan bahwa 1 Ramadan
1445 Hijriah jatuh pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 Masehi. Meski pemerintah menetapkan 1 Ramadan pada hari Selasa, akan tetapi PP Muhammadiyah menetapkan awal puasa pada hari Senin 11 Maret 2024. Pada Minggu malam, ribuan warga Muhammadiyah melakukan sholat tarawih hari pertama di Masjid Jogokarian. Tidak hanya warga sekitar masjid, sholat tarawih juga diikuti warga dari berbagai wilayah di kota Yogyakarta. Di Makassar, ratusan jemaah menunaikan tarawih perdana 1 Ramadan di Masjid Subulus Salam Al-Qori, Universitas Muhammadiyah. Tarawih dilakukan Minggu malam berdasarkan petunjuk dari Dewan Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang menetapkan awal puasa pada hari Senin. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Mari ulurkan tangan Anda untuk berbagi kebaikan kepada sesama bersama MNC Peduli melalui nomor rekening di bawah ini atau dengan scan kris berikut melalui aplikasi uang digital Anda. Informasi lebih lengkap dapat diakses di mncpeduli.org. Jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional dan juga berita internasional lengkap di inews.id. Saya Priska Popilaya pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.